Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Anggaruda Herwin Sulistia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Taman Suwananggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid yang bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 3 pertanyaan pemantik untuk merefleksikan diri saya. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah: A. Saya beranggapan bahwa murid itu adalah kertas putih yang kosong dan kita sebagai guru bebas mengisinya. Biarpun di SMK dari awal murid telah memilih konsentrasi keahlian yang sesuai dengan potensi atau minat dan bakatnya, tetapi maksud saya di sini, saya menganggap murid satu dengan yang lain itu masih sama, sehingga dalam pembelajaran untuk mengembangkan potensi murid, saya belum menyesuaikan dengan karakteristik murid masing-masing. B. Murid hanya sebagai objek pembelajaran, bukan subjek pembelajaran. Saya masih banyak melakukan penjelasan materi di depan kelas dengan asumsi murid harus dapat menerima semua penjelasan materi yang saya sampaikan. Dapat dikatakan pembelajaran yang saya lakukan masih tergolong pembelajaran yang terpusat pada guru atau teacher center. C. Pembelajaran hanya sebatas transfer materi pelajaran dari guru ke murid. Pembelajaran lebih mengutamakan aspek kognitif. Semua materi tersampaikan ke murid dan nilai murid telah mencapai KKM, maka pembelajaran sudah dianggap berhasil. Setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran atau perilaku saya yang berubah adalah: A. Siswa atau murid telah memiliki kodratnya masing-masing. Murid bukanlah seperti kertas kosong, namun murid seperti kertas yang telah terisi penuh dengan tulisan namun samar. Tugas kita sebagai pendidik tidak untuk merubah tulisan itu, namun hanya menebalkan tulisan yang baik dan tetap mendiamkan tulisan yang tidak baik. Di dalam proses pembelajaran, murid diberikan kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakat atau potensi yang dimilikinya. Misalnya, dalam cara mereka memahami materi, mengerjakan tugas, mencari sumber belajar yang mereka anggap lebih mudah dalam memahaminya. Tetapi, bebas tidak berarti lepas. Maksudnya, di situ guru harus tetap menuntun dan mengarahkan agar cara-cara yang mereka gunakan, cara-cara yang mereka pilih di arah yang benar dan tidak mengganggu atau merugikan dirinya ataupun orang di sekitarnya. Murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Guru tidak lagi dominan di dalamnya. Guru lebih sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, dibentuk kelompok agar murid dapat mengemukakan pendapatnya dan dapat saling diskusi terkait dengan materi terhadap teman sekelompoknya. Misalnya yang kedua,
menyediakan bahan praktek yang terus up to date sesuai dengan perkembangan zaman atau teknologi ataupun wifi untuk memperluas pemahaman murid terkait dengan materi dan juga untuk menjawab rasa ingin tahu murid terhadap materi untuk pengembangan potensi dirinya. Yang ketiga, misalnya menyediakan waktu untuk murid bertanya terkait materi, kemudian untuk dipecahkan atau dijawab bersama-sama melalui diskusi. C. Pembelajaran tidak hanya dilihat dari prestasi akademik saja. Untuk mewujudkan murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan, keterampilan, dan budi pekerti luhur, di dalam pembelajaran, pendidikan budi pekerti untuk murid sangatlah penting. Prestasi akademik memang penting, namun tidak ada artinya tanpa adanya budi pekerti yang baik dari murid. Untuk menumbuhkan karakter murid yang baik dalam pembelajaran, budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, penting untuk selalu dilakukan. Dalam pengembangan potensi murid yang dia miliki, 5S nantinya akan sangat bermanfaat ketika murid berhadapan langsung dengan masyarakat sekitar. Kemudian, untuk 5R akan sangat bermanfaat ketika murid ada di area kerja. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: A. Lebih mengenali karakter murid dengan melakukan pendekatan dan komunikasi agar dapat menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau minat dan bakatnya. B. Merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan berpusat pada murid atau student center. C. Menerapkan dan memfasilitasi murid sesuai dengan pembelajaran abad 21. D. Menyelipkan atau memasukkan pendidikan budi pekerti dalam pembelajaran. E. Berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, mulai dari penampilan, perkataan, maupun perbuatan. Terima kasih. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1 koneksi antar materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.